Allah, para jamaah semua yang dirahmati, disayangi, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terkhusus para ustadz, para kiai, para tokoh masyarakat yang hadir di malam hari ini di kediaman daripada Pak Halim almarhum. Insyaallah semoga Allah Subhanahu wa taala limpahkan keluarga ini berkah dunia akhirat, senang dunia akhirat, anak-anaknya soleh-solehat, kabul hajat-hajat, dan dijadikan apa yang menjadi keinginannya disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kepada kita semuanya, semoga Allah Subhanahu wa taala angkat derajat kita, muliakan kedudukan kita, dan Allah tetapkan akhir hayat kita husnul khatimah. Amin Allahumma amin Allahumma amin Allahumma amin. Alhamdulillah, syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala Izzat, yang mana di malam hari ini kita dapat berkumpul kembali di kajian rutin kita setiap malam Sabtu. Alhamdulillah malam hari ini kita dijungkat dan insya Allah tidak mengurangi semangat kita untuk dapat terus menapaki setapak demi setapak istiqomah kita mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala, dan semoga apa yang kita lakukan ini menjadi keberkahan buat kita semuanya, terkhusus buat keluarga kita tercinta yang mereka ada di rumah, yang mereka senantiasa mendoakan kita, insya Allah, amin. Alhamdulillah di momen Maulid ini maka saya kembali mengingatkan kepada jamaah semua bahwa tidak lepasnya kita untuk dapat terus mengingat Allah, memuji baginda Nabi besar Muhammad SAW, mengingat terus dalam keadaan sepi maupun dalam keadaan ramai, terus kita memuji Allah, memuji Rasulullah SAW, sehingga orang-orang yang mereka senantiasa memuji baginda Nabi besar Muhammad SAW, disampaikan bahwa orang yang terus memuji Nabi yang di tengah-tengahnya tadi diiringi dengan sholawat, diiringi dengan berbagai macam pujian, maka insya Allah Allah jauhkan kita dari malapetaka, Allah jauhkan kita dari mara bahaya. Dikatakan Allah Subhanahu wa taala mencintai hambanya, maka insya Allah mereka yang benar-benar mengikuti suri teladan Nabi besar Muhammad SAW, sebagaimana yang sering saya sampaikan bahwa kalau benar-benar kamu mencintai Allah Subhanahu wa taala, wattabi'uni, maka ikutlah baginda Nabi besar Muhammad SAW. Kemudian insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan mencintai kalian. Yuhibbukumullah, maka Allah SWT akan mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kita. Ini adalah bagian daripada janjinya Allah Subhanahu wa taala. Saya akan mengulang lagi kajian-kajian saya yang kemarin-kemarin, mungkin saya akan sampaikan di tempat ini. Mungkin ada beberapa teman-teman yang mungkin di malam Rabu berhalangan hadir, tentang bagaimana nur baginda Nabi besar Muhammad SAW. Ketika Sayyidina Jabir, sahabat Jabir bin Abdullah, beliau itu bertanya kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW tentang penciptaan yang pertama kali Allah ciptakan, maka Rasulullah SAW beliau menyampaikan bahwa yang pertama kali diciptakan adalah nurnya Rasulullah SAW. Khalaqallah min nurihi, dari cahayanya Allah Subhanahu wa taala. Beliau diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari cahayanya Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini para ulama-ulama banyak berbeda pendapat, tapi sering saya menyampaikan bukan berarti kemudian Nabi Muhammad itu kemudian dalam bentuk nur tadi tersebut, bukan, tetap dia sebagai manusia, tapi tetap bukan sembarang manusia. Manusia sempurna, basyarun akal basyari, tapi memiliki keistimewaan. Namun nurnya tadi tersebut, cahaya tadi tersebut dikarenakan akhlak budi pekerti beliau yang begitu luar biasa, sehingga sampai Sayyidatuna Aisyah beliau menyampaikan bahwa akhlaknya baginda Nabi adalah kana khuluquhul Quran. Akhlak baginda Nabi itu seperti akhlaknya Al-Quran. Maka di sini
nurnya baginda Nabi itu adalah bagian daripada akhlak budi pekerti beliau yang begitu luar biasa, yang Allah menetapkan kepada beliau berbeda dengan nabi-nabi yang lain. Sehingga Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsinya menyampaikan, andaikan bukan karena Muhammad maka tidak akan aku ciptakan engkau ya Adam, tidak akan aku ciptakan langit dan bumi. Ini adalah bagian dari apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh makhluk-makhluknya, bahwa karena baginda Nabi Muhammad maka Allah ciptakan ini semuanya. Ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala berarti menyayangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala sangat perhatian, dan Allah Subhanahu wa taala sangat memuliakan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun Allah Subhanahu wa taala maha mulia, Allah Subhanahu wa taala maha agung, Allah Subhanahu wa taala maha indah, namun Allah Subhanahu wa taala ingin menempatkan hambanya yang dikasihinya, hamba yang dikasihinya, kekasihnya, yaitu baginda Nabi besar Muhammad SAW, memiliki derajat yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini terbukti dengan berbagai macam hal-hal tadi disebut. Maka pernah suatu ketika Rasulullah bertanya kepada Sayyidina Jibril alaihissalam, "Ya Jibril, berapa umurmu ya Jibril?" Ini baginda Nabi pernah nanya sama malaikat Jibril, "Berapa umurmu ya Jibril?" Lalu malaikat Jibril alaihissalam mengatakan kepada baginda Nabi, "Ya Rasulullah, ya Muhammad Rasulullah, ketahuilah bahwa aku tidak tahu pasti berapa umurku, tapi aku melihat ada bintang yang dia akan muncul setiap 70.000 tahun sekali. Bintang ini akan muncul setiap 70.000 tahun sekali." Lalu kemudian malaikat Jibril menambahkan lagi, menyampaikan lagi, "Dan aku sudah melihatnya bintang tadi tersebut sebanyak 72.000 kali." Ini menandakan bahwa umur malaikat Jibril begitu luar biasa, banyaknya di saat itu ketika ditanya. Nah, lalu kemudian Rasulullah menyampaikan, "Ya Jibril, ketahuilah bahwa bintang itu adalah aku," kata Rasulullah SAW. Jadi sebelum penciptaan semuanya ternyata baginda Nabi sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah dipersiapkan dengan cahayanya yang suatu saat nanti akan masuk nur tadi tersebut ke dalam rahim daripada orang tua beliau, yaitu ibunda beliau yang sedang mengandung tersebut. Dan ini tentunya memiliki keistimewaan yang begitu luar biasa. Saya pernah menyuruh kepada beberapa teman-teman untuk menghitung berapa umur daripada Sayyidina Jibril alaihissalam. Jadi 70.000 ketika dikali 72.000 ternyata hasilnya 5.040.000.000. 5.040.000.000 itu di saat itu, pada saat Rasulullah bertanya kepada Sayyidina Jibril alaihissalam. Itu pada saat belum kemudian masa yang sekarang, dari saat Rasulullah bertanya sampai masa yang sekarang, atau di saat sebelum malaikat Jibril ada pada saat itu menandakan bahwa umur malaikat Jibril berarti tua sekali. Sebelum ada kehidupan ini, miliaran. Kita bisa bayangkan ketika baginda Nabi ditanya, "Sejak kapan kau menjadi Nabi?" Rasulullah mengatakan, "Aku sudah menjadi Nabi sebelum 2000 tahun. Para ulama berbeda pendapat, selisih pendapat. Dalam mazhab Syafi'i, jumhur beberapa ulama menyampaikan bahwa 2000 tahun sebelum Nabi Adam diciptakan, aku sudah menjadi Nabi. Ini menandakan bahwa baginda Nabi sudah jadi Nabi 2000 tahun sebelum Nabi Adam diciptakan. Lalu kemudian Rasulullah menjadi Rasul umur 40 tahun ketika itu. Ini salah satu bukti bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keistimewaan kepada beliau. Makanya wajar kalau kemudian di akhir zaman seperti ini, ujian-ujiannya daripada durian-duriannya baginda Nabi itu beratnya luar biasa. Dan itu sudah Kanjeng Nabi sampaikan dari zaman dulu. Sudah, ini mic-nya ada lagi tidak coba? Cepat sih.
Alhamdulillah. Nah, jadi dulu itu Rasulullah sudah pernah mengingatkan kepada kita semua bahwa sudah diingatkan tentang bagaimana umat Islam suatu saat nanti akan besar, dan itu terbukti sekarang. Islam menjadi agama yang besar, bahkan di Indonesia adalah mayoritas itu penduduk Indonesia adalah Islam. Dari berapa ratus juta, 300 juta sekian itu mungkin 200-an juta lebih itu adalah penduduk Islam. Ini menunjukkan bahwa ternyata Islam itu sangat besar. Belum lagi di negara-negara yang lain, dan di seluruh dunia Islam mulai berkembang. Di Eropa mulai berkembang, di Amerika hampir setiap hari ada orang yang masuk Islam. Kemudian di Inggris, kemudian di Perancis, kemudian di Jerman. Ini menjadi kekhawatiran tersendiri bagi orang-orang yang mereka tidak menyukai Islam. Nah, namun Rasulullah pernah mengingatkan bahwa akan ada datangnya suatu saat nanti, yaitu Islam akan menjadi kuat. Islam akan menjadi banyak. Islam akan menjadi banyak dan menjadi terjadi di mana-mana. Islam begitu banyak tapi tidak memiliki kekuatan, seperti buih di lautan, sangat rapuh. Ini sudah Rasulullah berikan gambaran kepada kita bahwa Islam banyak, tapi kita mudah diadu domba, kita mudah diprovokasi, kita mudah dihasut oleh orang-orang yang mereka punya kebutuhan khusus. Contohnya, hanya karena mereka ingin cari popularitas, ingin dikenal orang, ingin mereka mendapatkan segala sesuatunya, maka kemudian mereka akan mencari segala cara untuk kemudian melakukan hal-hal tadi tersebut. Saya kasih contoh yang lain, misalkan di zaman sekarang teknologi begitu luar biasa, media, dunia maya begitu luar biasa. Orang bisa mendapatkan income dari media sosial, dari YouTube, dari Facebook, dari Instagram, kemudian dari Twitter, kemudian juga dari TikTok. Mereka bisa mendapatkan mendapatkan penghasilan. Ya, tapi ketahuilah bahwa itu semuanya bisa menjadi pemicu seseorang untuk kemudian dia melakukan hal-hal yang tidak terpuji untuk mencari popularitas. Makanya kanjeng Nabi itu beliau menyampaikan dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Tirmizi. Nah, hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi, misalkan di kedua, biar kajian ilmunya jadi bagus. Iya, oke. Nah, hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi, baginda Nabi itu pernah menyampaikan, man talaba ilma liyumariya bihi syubaha. Siapa mereka yang menuntut ilmu hanya untuk mendebat orang-orang bodoh, au yukabiral bihil ulama, atau mereka menuntut ilmu hanya untuk menyombongkan di hadapan para ulama, ngelawan ulama, bahasanya lah gitu. Menyombongkan itu kan melawan, bantah. Au yukabiral bihil ulama, au yasrifa bihi wujuhan nas, atau menuntut ilmu hanya untuk kemudian ini tidak ada sama sekali. Mati sambil cas, mati semua, tak dicas lagi. Baterainya Dicas. ambil cas, Pip. Nah, lain kali kalau untuk ilmu agak bagus sedikit ya insya Allah, biar yang lain bawa berkah. Jadi biar ilmu ini lebih mahal daripada makanan yang kita makan saat ini. Ilmu tuh lebih, masya Allah ya, lebih luar biasa, karena dia tidak habis dimakan zaman, dan dia bisa menjadi jariah yang luar biasa. Kalau makanan ini jariahnya untuk kita,
Untuk orang yang ngasih itu jariah. Nah, walaupun dia dikasih lagi, ya paling sebatas itu. Tapi kalau ilmu, dia berkelanjutan terus. Nah, seperti itu. Saya teruskan bahwa di zaman sekarang media sosial begitu luar biasa, sehingga orang akan berlomba-lomba untuk mencari keuntungan di media sosial. Mereka ingin kaya. Ini yang menjadi penyakitnya manusia. Ketika mereka ingin kaya, maka mereka akan melakukan berbagai macam cara di media sosial, yaitu dengan mencari pengikut sebanyak-banyaknya, subscribe dan lain sebagainya, like dan lain sebagainya. Dan ini ada nilainya, ini ada uangnya, dan ini ada pendapatannya di situ. Dan ini yang dilakukan saat ini oleh orang-orang yang mereka hanya ingin mencari popularitas saja. Mereka tersebut inilah orang-orang yang mereka mencari popularitas saja, ya. Mencari popularitas ini yang pada akhirnya mereka ingin terkenal, dan dari keterkenalannya tadi tersebut kemudian mereka akan menghalalkan segala cara, sehingga mereka juga bukan hanya ulama, bukan hanya untuk menyombongkan di hadapan para ulama. Yang terjadi saat ini di media sosial, mereka sudah berani kadang melawan guru-guru kita, dan itu real, terbukti sampai sekarang. Kalian bisa buktikan ucapan saya, bagaimana seorang santri mereka bisa melawan kiainya, mereka bisa melawan bahkan bagaimana para ulama-ulama terdahulu, bagaimana guru-guru kita terdahulu, bahkan ajaran-ajaran Kanjeng Nabi pun bisa diterjemahkan sesuai dengan keinginan dia. Ini sangat berbahaya sekali. Ini makanya zaman akhir adalah zaman fitnah. Zaman dimana orang sudah berlomba-lomba min ahdil butun, mereka mengisi perutnya untuk mereka menjadi orang-orang yang hanya untuk mencari masalah perut. Yang penting pokoknya dia bisa makan, orang lain mau apa terserah, orang lain mau ku injak, orang lain mau ku hina, orang lain mau ku fitnah, terserah, yang penting aku dapat PC, yang penting aku dapat uang, yang penting aku dapat pangkat jabatan. Ini sudah mulai terjadi saat ini. Para ulama-ulama kita, bayangkan ulama-ulama kita dengan kebersihan hatinya dari zaman dulu itu Masya Allah begitu luar biasa. Tapi begitu sampai mulai zaman modern, ternyata diuji, dan ujian itu ternyata benar apa yang didakwakan oleh baginda Nabi, bahwa Islam suatu saat nanti akan besar, tapi mereka seperti buih di lautan. Tidak ada kekuatan, pondasinya tidak ada, mudah pecah, mudah diadu domba, mudah kemudian saling perang antar sesama, mudah saling kemudian menjelekkan kepada sesama. Bayangkan, kalian sekarang lihat di media sosial, para kiai digosokkan atau dibenturkan dengan habaib yang dari dulu tidak pernah ada, dengan alasan ilmiah segala macam. Tidak ada cerita ilmiah tuh orang mau jatuh yang tidak. Percaya dengan saya, barang ini sudah dari dua. Kalau barang ini tidak jelas dari dulu, sudah pasti tidak jelas. Orang tua-tua kita pasti sudah tahu tentang itu. Oh, zaman dulu ilmunya luar biasa, lebih dekat kepada Rasulullah, lebih dekat dibanding zaman sekarang. Zaman Ibnu Hajar, Yusuf An-Nabhani, Syekh An-Nabhani, beliau begitu-begitu luar biasa. Kemudian siapa lagi? Banyak orang-orang hebat di dalam situ. Tapi ternyata kemudian dipelintir ucapan, ya Allah, zaman sekarang. Nah, makanya saya sering bilang di mana-mana, ikut guru-guru kita. Cek orang-orang yang mereka hanya untuk mencari seperti itu. Percaya sama saya itu sebentar aja. Percaya sama saya, barang ini akan selesai. Benar. Suatu saat akan ada masanya selesai, udah akan hilang. Dan orang tadi fitnah akan kembali kepada orang yang mengeluarkan fitnahnya. Itu janji Rasulullah. Fitnah itu akan dikeluarkan oleh orang yang mengeluarkan fitnah, dan dia akan kembali kepada orang yang mengeluarkan fitnahnya. Itu sudah akan suatu saat nanti akan dibuktikan sendiri waktu berjalan. Makanya kenapa para ulama-ulama sepuh kita tidak banyak bunyi. Bapak boleh bayangkan, Bapak boleh lihat sendiri. Ulama-ulama sepuh itu tidak ada pernah bicara seperti ini. Mereka lebih baik diam. Kenapa? Tidak mau terlibat ini, ngeri. Karena memang didapatnya dari dulu-dulu itu tidak kayak gini gitu. Sekarang mau diadu Islam sama Islam ini, Pak, bukan Islam sama kafir. Kok Islam sama kafir terserah? Apa ini Islam sama Islam?
hanya karena masalah nasab lalu kemudian mereka tidak bertegur sapa. Jangan. Yang penting itu nasib kok bagus apa enggak, itu penting itu. Kerja bagaimana, tetangga kita bagaimana, saudara kita bagaimana, kerjaannya bagaimana, susah kita bantu, itu jauh lebih baik daripada kita ngurusin hal-hal. Nah, ini tidak penting masalah gini, nasab itu tidak penting. Maka saya sering bilang kepada siapapun orang yang bertanya, Habib, bagaimana pendapat Habib tentang nasab yang baru-baru ini? Saya bilang, kau mau panggil aku Habib boleh, mau panggil aku Kiai boleh, mau panggil aku Ustadz boleh, mau panggil aku Gus boleh, mau panggil aku Lora boleh, mau panggil aku Pinter boleh, panggil Mas boleh, panggil Bang boleh, panggil nama saya Dul pun tak apa-apa. Saya tak marah, benar, saya tak marah. Kenapa? Tujuan saya bukan untuk cari itu, tapi tujuan saya memang benar-benar bahwa saya ingin menyampaikan dakwah risalah ini kepada umat, itu aja. Karena untuk apa kita untuk gara-gara seperti ini kita tidak bertegur sapa, yang rugi kita sendiri. Kasihan anak-anak kecil kita yang mereka jangan sampai mereka mendapat didikan untuk benci sama orang. Kalau kau memang benar-benar memang ada masalah dengan satu orang oknum habaib atau siapa saja, selesaikan dengan mereka. Jangan kemudian kau pukul rata orang-orang seluruh dunia ini dianggap kemudian orang-orang yang mereka bukan dari keturunan Rasulullah. Ini berbahaya sekali. Kalau kamu ada masalah dengan satu dua orang, selesaikan dengan mereka. Jangan lari, selesaikan dengan mereka. Kalau kamu jantan mengeluarkan studi ilmiahmu, keluarkan itu tadi tersebut. Kau hadapin orang yang kau memang kau diajak debat, datang nih, kau datang, kau hadapin, jangan lari. Supaya masyarakat ada bercerita akhirnya. Kenapa ini bisa terjadi? Kenapa ini kemudian lari? Karena kalau barang ini selesai, Pak, tidak ada penghasilan lagi, Pak. Tidak ada lagi sudah. YouTube akan sepi semuanya. Tidak ada yang dibahas lagi sudah. Kecuali bahas politik saja. Tidak ada lagi yang lain. Sekarang yang paling enak diikutin oleh orang ya adalah bahasan seperti ini. Kalian bisa bayangkan di YouTube setiap kali mereka memberi komentar, orang yang buka konten YouTube mereka menjelekkan si A, menjelekkan si B, menjelekkan Kiai A, menjelekkan Habib B, segala macam. Itu dikomentarin, yang komentar itu lebih jelek lagi komentarnya, bayangkan kayak tidak punya akhlak, Pak. Dan itu benar sekarang ini. Bayangkan, Pak, begitu rusaknya. Apakah ini ciri Islam? Bukan Islam ini, Pak. Islam ini Rasulullah tidak mengajarkan seperti itu. Karena Rasulullah mengajarkan, yang pertama kali itu Rasulullah mengajarkan adalah untuk memperbaiki liyutamima makarimal akhlak. Akhlak itu, budi pekerti diajarin. Nah ini rusak loh. Ini lebih parah daripada orang-orang jahiliyah. Bayangkan, lebih parah, lebih rusak daripada orang-orang jahiliyah. Orang jahiliyah masih punya kadang-kala tepung seliro, masih dia punya rasa sayang. Ini tidak ada rasa sayang-sayangnya sesama agama. Bayangkan loh. Dan ketika kemudian iblis masuk di dalamnya, hawa nafsu masuk di dalamnya, inilah sumber malapetaka pada akhirnya. Nah ini dawuhnya Kanjeng Nabi sudah sampai, Pak. Saya sering bilang di mana-mana, Rasulullah sudah mengingatkan kepada kita, Islam akan besar, tapi dia akan seperti buih di lautan. Hati-hati. Bahkan Rasulullah menyampaikan cucu beliau nanti akan terbunuh dengan tanah yang merah. Beliau mengingatkan Sayyidina Hasan diracun, dan itu terbukti, Pak. Zaman sekarang, Pak, ada konten di YouTube yang mereka tidak percaya karomah. Ya Allah, Pak, coba. Orang kalau tidak percaya karomah susah, Pak. Ya memang tidak ada kewajiban untuk percaya dengan karomah, tapi mukjizat dia wajib percaya karena mukjizat itu Nabi. Nah sekarang pun masih ada orang yang tidak percaya mukjizat. Nah hanya orang-orang kafir yang zaman dulu di zaman Nabi yang mereka tidak percaya mukjizat. Ini sudah ada, mulai ada, Pak. Mereka tidak percaya bulan dibelah sama Rasulullah SAW, dan itu real itu, Pak. Itu adalah salah satu daripada mukjizatnya Rasulullah SAW. Sudah mulai ada. Tapi ketika kemudian mulai dibetulkan, mereka justru malah menghantam. Maka ulama-ulama sepuh, mereka tidak pernah mau ikut campur masalah ini. Takut, Pak. Karena ketika masuk, mereka dikurang ajarin, hilang tuanya. Itu mereka beliau tak mau seperti itu. Banyak diam, diserahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang mereka berserah diri kepada Allah, nanti Allah akan cukupi. Insyaallah semuanya nanti akan diberesin sama Allah Subhanahu wa taala. Amin.
Dan itu real Pak. Sekarang ini terbukti. Ucapannya baginda Nabi terbukti. Tapi mereka orang-orang yang memang pikirannya hanya dunia Pak. Mereka tidak akan mempercayai, atau mereka bahkan tidak sampai ke situ berpikirnya. Makanya saya sering bilang, silakan engkau menjadi orang hebat, tapi dengan cara terpuji, jangan dengan cara menginjak orang. Silakan engkau menjadi orang yang berhasil, jangan dengan cara menghina orang. Silakan engkau menjadi orang yang baik, tapi jangan dengan cara memfitnah orang. Kau menjelekkan si A hanya karena supaya kau dipuji sama orang bahwa engkau baik, itu bukan orang baik. Inilah kehidupan. Sudah mendekati zaman akhir. Makanya kalau memang kita melihat hadis Rasulullah SAW, walaupun hadis ini saya sering bilang kepada kalian, ini sangatnya lemah, tapi kayaknya mendekati kenyataan bahwa umatku itu tidak akan sampai 1500 Hijriyah, tahun Hijriyah. Tidak akan sampai 1500 tahun Hijriyah. Ini umatnya baginda Nabi. Karena setelah itu akan mengalami beberapa proses pendekatan, yaitu masa tanda-tanda hari kiamat. Ini sekarang sudah 1446. 1500 dikurang 1446, 54 tahun lagi Pak. Betul, udah mendekati. Tinggal bagaimana nanti tanda-tanda Dajjal sudah mulai keluar. Tanda-tanda kemudian orang-orang Dajjal itu Pak, kalau mau keluar, dia tidak langsung keluar Pak. Dia akan mempersiapkan orang-orangnya dulu. Disiapin orang-orangnya dulu. Setelah orang-orangnya disiapin, nah baru kemudian dia muncul dengan kekuatan sudah kuat, baru dia muncul Pak. Hati-hati Pak. Jaga anak kita, jaga istri kita, jaga diri kita. Jangan sampai kita termakan dengan berbagai macam adu domba. Silahkan kita boleh beda pendapat, tapi jangan menjelekkan orang. Silahkan kita boleh berbeda pendapat, tapi jangan menghasut orang. Silahkan kita boleh berbeda pendapat. Kau boleh tidak percaya sama aku, tapi jangan menjelekkan aku. Kau boleh boleh tidak percaya sama aku, tapi jangan kau memfitnah aku. Itu harus kita tanam Pak dalam diri kita. Kalau tidak bahaya Pak. Ini negara bisa hancur, apalagi Islam. Tujuannya saat ini adalah Islam. Saya sering di mana-mana saya sering sampaikan. Ini baru dari sini saya menyampaikan seperti ini. Detailnya seperti ini. Konsep konspirasi untuk orang Islam tidak ingin berkembang. Bapak bisa tahu siapa orang terkaya di dunia, bukan orang Islam Pak. Duitnya tidak berseri Pak. Kalau dia mau mengeluarkan, gampang untuk selesai, untuk ngurusin ini kecil. Cuma tentunya kita tidak punya sedikit pun, apalagi saya, tidak ada sedikit pun untuk punya prasangka ke arah situ. Enggak. Saya lebih menekankan kepada para jamaah, kepada jamaah semuanya, bahwa saya mengingatkan kembali akan dawuhnya baginda Nabi besar Muhammad SAW. Ini hadis tadi yang saya sampaikan itu sudah berjalan Pak. Mentalaba ilmu aliyum maryabi syufa, siapa mereka menuntut ilmu untuk mendebat orang-orang bodoh. Bayangkan, dia cari ilmu hanya untuk membodoh-bodohin. Udah orang itu awam, dibodoh-bodohin, bukan dia pintar. Ayyukabira bihi ulama, ini sombong terhadap ulama. Udah ada kitab-kitab yang luar biasa ngatur berbagai macam, dia mau lebih tinggi daripada itu semuanya. Dia merasa paling pintar, dia merasa paling hebat, merasa yang paling menguasai. Ini sifat manusia yang dilingkupi dengan hawa nafsu. Au yukabbira bihi au yasrifa bihi wujuhan nas, dan mereka ingin mencari popularitas. Menuntut ilmu itu hanya untuk cari popularitas. Bagaimana supaya bisa terkenal, dikenal orang, mendapat penghormatan, kemudian disanjung sama orang, dipuji sama orang, dia bangga, dia senang. Tidak penting Pak kita dapat pujian Pak, tidak perlu kalau menurut saya. Buat apa kita dapat pujian tapi Allah SWT tidak memuji kita? Biarkan 1000 orang memuji kita tapi Allah SWT satu, Allah mencintai kita, itu jauh lebih baik.
daripada 1 juta orang mencintai kita tapi Allah SWT membenci kita. Tidak ada artinya sama sekali. Au yasrifa bihi wujuhan nas illahi adhalahullahu nar, maka akan aku masukkan kau ke dalam api neraka. Bayangan, Pak. Ini gambaran, Pak, bahwa ternyata orang-orang yang seperti ini itu akan dimasukkan oleh Allah SWT ke dalam api neraka. Ini dakwahnya Rasulullah. Makanya di Quran diingatkan kita bahwa untuk menjaga kita, anak-anak kita dan keluarga kita dari api neraka. Wa anfusakum wa ahlikum nar. Jaga diri kita, jaga anak-anak kita, jaga istri kita, jaga saudara-saudara kita dari api neraka. Karena api neraka bahan bakunya, bahan bakarnya ya diri kita, Pak. Bayangkan, diri kita. Maka mulai dari sekarang saya ajak kepada seluruh jamaah, kalau kalian punya konten YouTube, jangan menjelekkan orang. Kalau kalian ingin terkenal, jangan mencari sensasi. Ada peribahasa Arab itu mengatakan, kalau kau ingin terkenal, kau kencingin sumur Zam-Zam, kau terkenal. Kan caranya rusak, Pak. Suruh ngencingin sumur Zam-Zam, memang dia bakal terkenal, tapi rusak jadinya. Dikenal dengan rusaknya, dikenal dengan keburukannya, dikenal dengan berbagai macam hal yang tidak pantas. Dan ini terjadi saat ini. Maka saya sampaikan, kalau kalian punya konten YouTube, kasih konten-konten yang manfaat, membawa edukasi kepada masyarakat, edukasi yang benar-benar lillahi ta'ala, bukan edukasi di balik itu semua ada keinginan-keinginan terselubung segala macam, bukan. Tapi benar-benar edukasi, pendidikan kepada orang banyak, kemudian menyebarkan hal-hal yang baik supaya menjadi barokah buat orang banyak. Ini yang harus kita sampaikan kepada anak-anak kita berikutnya. Mereka masih kecil-kecil, mereka butuh asupan hal-hal terbaik, ilmu-ilmu bagus yang harus dia dapatkan suatu saat untuk masa depan dia. Apabila anak kita kemudian dididik atau mendapatkan hal yang buruk dari orang, Pak, sangat berisiko sekali mereka bisa jadi musuh kita suatu saat di akhirat. Apa yang kita lakukan ini, Pak, bagian daripada mengingat kembali bagaimana dakwahnya Rasulullah SAW. Rasulullah, bukti cintanya Rasulullah dikasih bocoran, Pak. Dikasih bocoran, Pak, tentang apa hal-hal yang akan terjadi. Dikasih bocoran, Pak, sama kita. Kurang apa sayangnya Rasul. Dan itu terbukti bahwa akan muncul suatu saat, suatu zaman orang yang tidak percaya dengan hal-hal yang seperti apa yang Rasulullah sampaikan. Karomah tidak percaya. Udah kayak dibilang halu. Tidak semua yang karomah itu halu. Kalau mungkin hal-hal itu yang sebenarnya dusta, mungkin halu. Tapi kalau itu ada realitas, tidak halu itu. Itu kenyataan. Karena karomah itu diberikan oleh Allah kepada orang yang dicintai, yang mereka bukan nabi, mereka bukan rasul, yaitu para aulia, orang-orang soleh, termasuk bapak-bapak, termasuk kita semua bisa mendapatkan karomah tadi tersebut, Pak. Karena orang yang al-istiqamah khairu min alfi karamah. Orang yang istiqamah dia akan mendapatkan 1000, lebih bagus daripada 1000 karomah. Bayangkan, itu luar biasa. Lalu bagaimana kalau sudah karomah tidak percaya, orang tidak percaya dengan mukjizat, ya Allah. Hanya orang-orang di zaman Nabi, orang-orang yang mereka tidak beriman kepada Nabi, yang mereka tidak percaya dengan mukjizat Nabi. Nanti kalau ditanya, kenapa kau tidak percaya? Oh, ini harus diteliti, tidak ilmiah segala macam. Ya Allah, Pak. Kita tuh lebih baik prasangka baik, Pak, daripada kita ngeles segala macam. Prasangka baik itu, Pak, walaupun Bapak salah, Bapak dapat pahala 1. Pahalanya apa? Prasangka baik. Tapi kalau Bapak punya prasangka buruk, walaupun Bapak salah, Bapak tetap punya prasangka buruk, dihitung dosa 1. Nah, coba. Tak ada salahnya kita punya prasangka baik sama orang. Tak ada salahnya kita prasangka baik dengan hadis-hadis Rasul. Jangan kita mudah menyampaikan, oh ini hadis lemah. Bukan masalah lemah atau tidak lemah. Sejauh mana kau mengambil kemanfaatan daripada hal yang baik. Kalau itu adalah ucapan yang baik, coba kita berpikir positif tentang kebaikan dan prasangka baik. Karena kita juga bukan ilmu hadis, kita juga bukan ahli daripada orang ilmu hadis.
Kita juga bukan ahli untuk menetapkan hadis ini sahih atau bukan. Bukan kita ahlinya. Kalau kita sudah bukan ahlinya, ya lebih baik kita punya prasangka baik, jauh lebih indah. Ini terbukti saat ini. Orang yang bukan ahlinya, mereka kemudian akan menyampaikan hal-hal yang bukan ahlinya, sehingga yang terjadi adalah fitnah di mana-mana. Dan ini terbukti saat ini, hadisnya Rasulullah terbukti saat ini, bahwa orang kalau bukan ahlinya, dia ngurusin yang bukan ahlinya, maka fitnah pasti akan merajalela. Dia bukan hanya menyesatkan dirinya, tapi juga menyesatkan orang-orang banyak. Semoga manfaat. Barokah fid dini wa dunya wal akhirah. Semoga Allah SWT mengangkat derajat kita, memuliakan kedudukan kita, mengampuni dosa-dosa kita, mendekatkan kita dengan orang-orang soleh, mendekatkan kita dengan orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan keluarga kita senantiasa dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni dosa-dosa kita, diangkat derajat kita, dimuliakan kedudukan kita, dilimpahkan kita rezeki yang barokah, ilmu yang barokah, pekerjaan yang barokah, rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, anak-anak yang soleh solehah. Allahumma ja'alna minas su'ada'i maqbulin wa la taj'alna minal asqiya'i mardudin. Rabbana innana amana faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa hdina husna bi hurmatihim wa amilna fi tariqatihim wal mu'afatin minal fitani. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga manfaat, barakah fid dini wa dunya wal akhirah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.